Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat pagi hari ini di mana kami boleh kembali belajar dan diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Kami punya Tuhan yang mengerti dan peduli dengan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, berkati umat-Mu yang akan mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema indah pada waktunya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai seorang pemuda, Joseph M. Scriven jatuh cinta kepada seorang pemudi. Tapi satu hari sebelum pernikahannya, sang kekasih terhanyut di sebuah sungai. Untuk kedua kalinya ia kembali jatuh cinta kepada Elisa Catherine. Tapi kemalangan pun kembali terjadi sebelum hari pernikahan mereka. Elisa Catherine jatuh sakit dan meninggal. Di tengah hati yang hancur, ia menghabiskan waktunya bersama Tuhan dan berjanji membaktikan dirinya kepada orang-orang miskin. Dia menjual harta bendanya dan berbagi dengan mereka. Bahkan ketika mamanya sakit, ia tidak memiliki uang untuk pergi menengok mamanya di Irlandia. Dia hanya mengirimkan sebuah puisi untuk menghibur mamanya. 30 tahun kemudian ia jatuh sakit. Seorang teman datang mengunjunginya dan menemukan puisi tersebut. Tak lama kemudian Joseph ditemukan tak bernyawa, terhanyut di sebuah sungai kecil. Dua monumen didirikan untuk menghormati dedikasi hidupnya yang tinggi kepada Tuhan dan sesama. Kemalangan demi kemalangan yang menimpa hidupnya tentu akan membuat kita bertanya, di manakah Tuhan yang membela kehidupannya? Pertanyaan ini baru terjawab setelah 2 tahun kematiannya. Charles Converse mengubah puisi ini menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal di dunia, yang dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan judul Yesus Sahabat Sejati. Barisan kata yang hanya ditujukan untuk menghibur mamanya ini telah melahirkan sebuah pesona ilahi yang memberi arti dan sentuhan yang dalam dari generasi ke generasi. Sebagian lirik lagu tersebut versi bahasa Indonesia adalah Yesus Sahabat Sejati yang memberikan sentosa. Tiap hal boleh kubawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Tidakkah kita lihat di sini bahwa di tengah babak demi babak kehidupan yang tak pernah luput dari air mata, Tuhan meninggalkan sepenggal cerita kecil yang melahirkan sebuah momentum yang merangkul seluruh makna penderitaan hidupnya. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemalangan demi kemalangan yang dialaminya menjadi batu asah yang melahirkan atau menghasilkan sebuah mutiara indah kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini kita hadapi, jangan berkecil hati. Yosef juga mengajak kita untuk tidak berkecil hati ketika kita menghadapi pencobaan dan godaan di mana saja. Sebaliknya kita bawa semua kepada Tuhan di dalam doa. Mari miliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tak selamanya kita akan merasakan penderitaan. Akan ada saatnya di mana Tuhan menggantikan
penderitaan dengan memberikan sukacita. Sampai kita bisa mengakui, aku tahu akan ada waktu yang indah bagiku untuk menikmati kesenangan dari Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, memang tidak semua penderitaan menyenangkan daging kami. Tapi sekalipun itu menyakitkan daging kami, ajar kami untuk percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Engkau ada bersama kami di tengah-tengah penderitaan kami. Dan kami yakini Engkau sanggup mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, derita menjadi sukacita di dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba bisa sampaikan pagi ini. Dan biar lewat kebenaran ini kami makin dikuatkan di tengah masa yang semakin sukar ini. Sebentar kami melanjutkan aktivitas kami untuk bekerja, Tuhan berkati pekerjaan tangan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.